Ki Sabtu kuno rumeksa ing awan, Ki Sabtu geni rumeksa ing wengi. Reksanen aku saomah lan donyaku, yen ora gelem reksa gegrek ulungmu salombo lan milih getihmu satetes. Ingsun aturake Allah, kenal prasape cat Allah. Yen sira gelem sanaan aku njaluk pratandha, sira saben dina malam tak kunjung sekukulem Gondowarung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Saya doakan untuk sahabat kita Purnawamka selalu sehat, lancar rezeki dan dimudahkan segala urusan. Jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng sebagai bentuk notifikasi. Bicara tentang ijazah Bapak Jokowi, semakin hari semakin menarik. Yang mana ijazah yang dimiliki Bapak Jokowi sudah bisa dan pasti sah serta asli. Namun Roy Suryo dan teman-temannya tetap bersikokoh bahwasanya apa yang mereka teliti, apa yang mereka lihat ini menunjukkan keanehan-keanehan. Lalu mereka menyimpulkan ijazah Bapak Jokowi 99,9% palsu. Ini semakin menarik. Yang pertama-tama Polri sudah mengatakan ijazah Bapak Jokowi identik. Namun Roy Suryo, Rizwan Sianipar dan teman-temannya tetap juga tidak percaya. Mereka minta dilakukan gelar perkara khusus. Kenapa ini disebut gelar perkara khusus? Karena pemilik ijazah adalah orang penting. Pemilik ijazah adalah VVIP yang mana mantan Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Inilah yang semakin menarik. Kenapa sih ijazah Bapak Jokowi yang dipertanyakan? Kok nggak presiden-presiden yang lain? Kenapa? Karena Bapak Jokowi sendiri memiliki aura energi yang sangat luar biasa. Energi supranatural yang sangat kuat sehingga menjadikan orang-orang merasa iri, dengki, dan akhirnya sakit hati. Seperti yang kita lihat bersama. Setelah dilakukan gelar perkara, Roy Suryo mengadakan konferensi pers. Di mana di saat melakukan konferensi pers tersebut, Roy Suryo membawa satu bendel berkas. Ternyata apa yang dilakukan oleh Roy Suryo dan Rizwan ini bukan penelitian. Semua orang bisa kalau sekedar membandingkan A, B, C dan lain sebagainya, lalu melihat dan menyaksikan bisa. Nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, nggak usah jadi ahli-ahli seperti itu. Selama ini saya sendiri mengira Roy Suryo, Rizwan Sianipar ini memiliki peralatan, punya alat khusus gitu ya, untuk mendeteksi, untuk melihat dokumen. Dan saat gelar perkara, tentunya dia kena batunya. Kenapa? Karena di sana muncul nama Joshua. Joshua ini juga ahli. Kata-kata Joshua ini sangat amat masuk akal. Kalau Roy Suryo mengatakan error 99,9%, ya pasti akan error. Karena apa? Karena yang diteliti adalah benda padat, lalu difoto, lalu
diteliti, dimasukkan di dalam aplikasi atau apa namanya itu. Dan aplikasi yang dia gunakan, apakah ini kredibel? Apakah aplikasi ini ada kalibrasinya? Tentunya tidak. Sewaktu kita memoto objek dan foto tersebut kita upload di media sosial manapun, dia akan terjadi kompresi, perubahan file. Ya, teman-teman pasti juga sudah pernah mengalami ya, foto kita bagus ternyata diupload jadinya tidak bagus. Atau terjadi sebaliknya, foto ini kurang bagus tapi diupload bisa jadi lebih bagus. Nah, inilah yang menjadi persoalan. Jadi selama ini yang mereka katakan sebagai seorang peneliti, seorang pakar, ini hanya omong kosong saja kalau data-data yang disampaikan seperti itu. Jadi untuk sahabat Gitu Pamungkas dimanapun panjenengan berada, saya rasa ini pukulan telak untuk Roy Suryo dan teman-temannya. Dan setelah saya prediksi terdahulu melalui video yang saya upload sebelum-sebelumnya, saya mengatakan bahwa Roy Suryo CS ini akan masuk penjara. Dan ini semakin dekat. Apa yang saya sampaikan ini semakin terus mendekat ya, dan menjadi kenyataan. Inilah. Jadi siapa yang menabur, siapa yang menuai. Apa yang telah dilakukan oleh Roy Suryo adalah perbuatan yang tentunya tidak baik dan tidak pantas untuk dicontoh. Mereka terus mengatakan atas nama masyarakat. Masyarakat yang mana? Di sini saya semakin yakin tujuan Roy Suryo ini ingin mengganggu aparatur negara, khususnya kepolisian, yang mana kepolisian, Polri dan TNI di sini yang membackup pengadilan. Dan saat ini gencar-gencarnya Bapak Prabowo memberantas korupsi. Ini akan lebih terang lagi, semakin ke depan tentunya akan semakin terang benderang apa yang diinginkan oleh Roy Suryo dan teman-temannya ini. Yang pasti, sekali lagi saya sampaikan, kalau cuma menjadi seorang ahli seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, nggak perlu sekolah, nggak usah, apalagi sekolah di Jepang. Ini nggak usah, kalau hanya sekedar mencocokkan seperti itu nggak usah, tanpa menggunakan peralatan. Oke sahabat, demikian yang saya sampaikan. Jadi apa yang ditabur oleh Roy Suryo dan teman-temannya pasti juga akan dipetiknya. Dan ganjaran yang tepat adalah masuk penjara. Kita nanti bisa buktikan kalau Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifa Kurnia, semuanya lah ya, yang terkait dengan mereka ini sudah masuk penjara, pasti Indonesia jadi adem, tenang dan damai. Oke sahabat, demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kata-kata yang kurang sopan mohon dimaafkan. Akhirul salam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.